Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Munasprok, bangunan ini merupakan tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri merupakan seorang tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, karena ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Munasprok dibangun pada 1920 silam. Gedung dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa. Sebelum akhirnya diresmikan menjadi Museum Proklamasi, gedung ini sudah beberapa kali berubah fungsi. Sebelum Perang Pasifik, gedung ini dijadikan sebagai Konsulat Jenderal Inggris. Kemudian berganti lagi menjadi rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian pada 1947, gedung ini berubah fungsi menjadi kediaman resmi Duta Besar Kerajaan Inggris. Terjadinya aksi nasionalisasi terhadap bangsa asing membuat pemerintah berniat untuk mengambil alih gedung ini. Gedung ini kemudian diserahkan kepada Departemen Keuangan dan dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya. Pada 1961, gedung ini kemudian dikontrak oleh Kedutaan Inggris selama 20 tahun, yaitu dari 1961 hingga 1981. Selanjutnya, gedung ini diterima oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 28 Desember 1981. Tahun 1982, gedung ini sempat digunakan oleh Perpustakaan Nasional sebagai perkantoran. Karena makna historis yang dikandung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Nugroho Noto Susanto memerintahkan Direktorat Permusiuman untuk menjadikan gedung ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 November 1992. Di dalam Museum Proklamasi terdapat 4 ruangan, yaitu ruang pertama yang menjadi tempat peristiwa bersejarah dalam persiapan perumusan naskah proklamasi Indonesia. Ruangan ini dijadikan sebagai ruang tamu sekaligus kantor oleh Maeda. Ruang kedua menjadi tempat Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama di meja bundar dengan pengurus lainnya seperti PM Diah. Di ruangan ini juga naskah proklamasi yang asli ditulis tangan oleh Soekarno dengan judul Proklamasi. Di ruang ketiga terdapat sebuah piano yang menjadi tempat di mana Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi Indonesia. Ruang keempat yang merupakan ruangan terakhir adalah ruang pameran benda-benda yang pernah dikenakan oleh para tokoh yang hadir saat perumusan naskah proklamasi. Benda-benda itu adalah jam tangan, pulpen, pakaian, dan sebagainya. Di ruangan keempat ini juga, Sayuti Melik mengetikkan naskah proklamasi Indonesia. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung? Yang perlu diketahui bahwa segala furniture dan mebel yang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini bukan barang asli seperti pada saat masa kemerdekaan, melainkan replika. Barang ini meliputi barang-barang di ruang rapat, piano, rak loker, dan seperangkat meja dan kursi tamu. Hal ini terjadi karena pada 1945, isi rumah ini banyak yang dijarah, termasuk bukti sejarahnya. Tetapi tata letaknya tetap dipertahankan. Perumusan teks proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi itu dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Rumusan yang hanya terdiri dari beberapa baris itu menjadi pertanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.